Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninawati SPD. Saya adalah salah satu peserta GTK Transformatif untuk Kabupaten Aceh Timur tahun 2025. Nah, pada kesempatan ini saya akan menampilkan praktik baik terhadap 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang sudah kami terapkan di sekolah kami. Bagaimana kegiatannya? Yuk ikuti video ini sampai dengan selesai. Terima kasih. TK Negeri Pembina Darul Aman terletak di kawasan strategis yang berada tidak jauh dari pusat kota, sehingga memiliki akses yang cukup mudah dari berbagai arah. Secara geografis, sekolah berada di wilayah dataran rendah dengan kondisi lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung proses belajar mengajar. Letaknya yang berada di pinggiran kota memberikan keuntungan tersendiri. Jalan menuju sekolah beraspal dengan kondisi baik. Sekolah juga dikelilingi oleh pemukiman warga. Beberapa fasilitas umum seperti puskesmas, masjid, polsek, koramil, dan kantor kecamatan. Letak ini menjadikan sekolah cukup terjangkau dan menjadi salah satu pilihan utama bagi masyarakat sekitar untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Kegiatan awal yang kami lakukan adalah menyepakati jadwal pertemuan antara guru dan orang tua. Nah, pada kegiatan ini yang dinamakan dengan kegiatan parenting, diharapkan orang tua dan guru dapat berkolaborasi dan bekerja sama dalam pendidikan anak usia dini. Nah, pada kesempatan ini pula guru melakukan sosialisasi bagaimana cara pengisian format penilaian untuk penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang dilaksanakan di rumah mereka masing-masing. Pendidikan anak usia dini merupakan fondasi utama dalam pembangunan karakter. Di masa inilah berbagai nilai, sikap, dan kebiasaan baik dapat ditanamkan secara efektif melalui proses bermain sambil belajar. Salah satu pendekatan inovatif yang digunakan dalam pembentukan karakter anak usia dini adalah pelaksanaan program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, program ini dirancang untuk menumbuhkan nilai-nilai luhur sejak dini dengan bantuan media yang sesuai dengan karakteristik perkembangan anak. Salah satunya adalah televisi edukasi. Media edukasi berperan sebagai sarana pembelajaran yang menyenangkan, visual, dan mudah dicerna oleh anak-anak. Dengan tayangan yang dirancang khusus untuk anak usia dini, televisi edukasi mampu menjadi jembatan antara pembelajaran, nilai, dan dunia nyata, efektif untuk menyampaikan pesan moral dan membentuk karakter. Oleh karena itu, sekolah mengintegrasikan tayangan televisi edukasi dalam kegiatan pembelajaran 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kegiatan menonton dilakukan secara terpimpin bersama Bu Guru, diikuti dengan diskusi ringan, kegiatan refleksi sederhana, serta praktik nyata dari nilai-nilai yang ditayangkan. Ini kita nonton TV bersama Bu Guru, mau? Boleh, yuk duduk anak solid. Iya, bisa ya Allah. Oke, Zafran gimana? Duduk reaksinya bagaimana? Oke, yuk kita baca doa dulu, doa sebelum belajar. Yuk, doa sebelum belajar. Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, nah sekarang kita akan menonton TV-nya. Terereng. Lihat ya. Ya. Sama kayak Sama. Iya, Mak. Oke. Nah, di sini ada kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Ya, Indonesia Raya. Di Indonesia Raya ini ada anak Indonesia hebat. Lagu kebiasaan anak Indonesia hebat. Sama-sama ya, kita nyanyinya ya. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat.
istirahat. Bangun tidur pagi. Kalian bangun tidurnya jam berapa? Wah, keren. Kita lihat di televisinya. Nah, teman-teman, kita akan menonton TV-nya. Oke, kita nonton dulu. Dan ini adalah kebiasaan anak Indonesia hebat. Kita nonton ya. Teman-teman mau nonton? Mau? Oke, silakan disimak. Ini dia 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama, bangun pagi. Bangun pagi membuat tubuh segar sehingga anak menjadi lebih produktif serta memiliki fokus yang baik dalam beraktivitas. Yang kedua, taat beribadah. Anak yang taat beribadah akan semakin kuat iman dan moralnya. Ketiga, rajin berolahraga. Kebiasaan rajin berolahraga akan membuat tubuh sehat sehingga mampu beraktivitas dengan baik dan mampu mengelola stres dengan baik. Yang keempat, gemar belajar. Anak yang gemar belajar akan menjadi pintar dan mampu berpikir kritis. Yang kelima, makan makanan sehat supaya tumbuh kembang anak menjadi optimal. Yang keenam, aktif bermasyarakat. Terlibat dalam kegiatan sosial, mengajarkan anak tentang nilai kebersamaan, toleransi, dan gotong royong. Dan yang ketujuh, tidur cukup. Tidur yang cukup adalah kunci untuk menjaga keseimbangan fisik dan mental. Itulah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Setelah melaksanakan kegiatan Lentera 7KI, yaitu lewat kegiatan menonton televisi edukasi, rancang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, terlihat sekali dampak positif dari kegiatan tersebut. Terlihat anak bangun tidur lebih segar dan bersemangat untuk memulai hari, serta membiasakan anak punya waktu tidur dan bangun yang teratur. Nah, yang kedua untuk beribadah, anak belajar bersyukur dan berdoa. Nah, untuk yang ketiga berolahraga. Terlihat sekali tubuh anak menjadi sehat dan kuat sehingga membantu perkembangan motorik dan koordinasi tubuh anak. Untuk selanjutnya makan bergizi. Nah, dengan anak dapat menerapkan kegiatan makan bergizi, anak tumbuh sehat dan tidak mudah sakit. Gemar belajar. Anak jadi pintar dan jadi kreatif dalam menumbuhkan rasa ingin tahu dan semangat belajar sejak usia dini. Nah, untuk yang keenam, bermasyarakat. Anak belajar berbagi dan bermain bersama teman-teman, membentuk anak menjadi anak yang ramah, peduli, dan bisa bekerja sama. Nah, untuk yang terakhir dan yang ketujuh, terlihat juga dari hasil penilaian dari orang tua, anak cukup istirahat dan tidak mengantuk saat belajar. Ini membantu perkembangan otak dan tumbuh yang optimal. Nah, jadi dapat kami ambil kesimpulan bahwa dengan penerapan kegiatan Lentera 7KI, anak-anak PAUD tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, ceria, rajin, dan mempunyai budi pekerti yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat praktik baik yang Bu Nina gagaskan dalam mengenalkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat sudah cukup baik. Dan saya sangat mendukung agar Bu Nina menang di tingkat provinsi dan akan menuju kemenangan di tingkat nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat praktek baik dalam pengenalan 7 kebiasaan anak hebat di Indonesia melalui televisi edukasi yang dilakukan oleh Bu Nina sangatlah menarik dan bermakna. Tetaplah semangat buat guru hebat, insya Allah dapat juara. Saya melihat dengan adanya penggunaan televisi edukasi yang digunakan oleh Bu Nina dalam menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat sangatlah menarik, sehingga Anissa senang dalam menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di rumah. Terima kasih.